tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan... Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channelnya Biasa TV. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh... Anjir, jadi bener-bener ya guys ya, pendukung dari 01 nih, anak Abah, benar-benar tidak terima dengan hasil yang sudah keluar, bahwasanya Bapak Prabowo Gibran resmi menjadi presiden 2024. Jadi ini timnya si 01 ya, anaknya Abah, tak terima guys. Dia ngadu ke MK, tim Anies minta pilpres diulang tanpa Gibran. Ini sumpah, ini udah kelewatan banget sih, parah banget. Lu pikir gampang untuk melalui proses sehingga Pak Gibran atau Mas Gibran bisa menjadi wakil presiden? Dipikir gampang kali ya. Dan seenak jidatnya dia nyuruh atau ngadu ke MK untuk pilpres ini diulang tanpa Gibran. Ini orang, sumpah bikin kesel banget. Calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Maksud lo, lu mau diganti sama Anies gitu, sama Pak Anies wakilnya? Bener-bener nih ya, bikin kesel sumpah. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Mari kita bertarung dengan jujur, adil, dan bebas. Emang maksudnya ini orang selama ini capres yang sudah terpilih tidak jujur, tidak adil, dan tidak melalui dengan proses yang bebas. Seakan dia itu memprovokasi, memecah belah NKRI gini guys. Jadi bener-bener ya, pendukungnya Abah itu bikin kesal. Bisa-bisanya dia menyuruh ulang capres guys, dan mengganti wakil presiden. Sumpah sih ini bener-bener tidak sportif ya, karena atas kekalahan kekalahan Abah atau capresnya, dia malah meminta untuk diulang wakil presidennya. Terus kalau ternyata kau kalah lagi, terus ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, diulang terus sampai kau menang, sampai kita muak, sampai juga bulu kaki ini beruban. Bisa nggak sih terima kenyataan kalau kau tuh kalah, ya? Di sini tuh banyak banget ya guys, saya udah gedek nih sama abah kalian tuh. Contohnya nih emak-emak seorang netizen yang menyuarakan bahwasanya lu kalau udah kalah aja, terima kekalahan, jangan diulang. Masa harus diulang-ulang terus sampai lu menang gitu? Kalau di TPS kau kalah, di TPU kau menang, udah gitu aja. Apa semua mau diulang sampai kau menang. Hah? Ke Konoha sana kau, ke Konoha, kalau nggak ke... Anjir, guys, coba gue gak kawat katanya di TPS. Sana belum ada presiden, cuma ada raja hutan. Sana, iseng kali ku tengok, kayak nggak bisa terima kenyataan. Maksa kali ku tengok, haus kali rupanya, pengen kali rupanya duduk di situ biar ku buatkan kursinya. Bener banget guys, ini orang cocoknya jadi presiden di hutan. Anjir. Gue jadi malu ya lihat orang ini ya. Kalau tadi selisih suaranya mungkin tipis ya, gue masih kayak ya udahlah wajar lah. Tapi ini nggak wajar ya, nggak wajar itu kalian. Udah kau kalah telak tapi mau minta gugat ke MK. Suara lo 40 juta, suara yang unggul 90 jutaan. Kan nih guys, jadi banyak banget sekali ya netizen, khususnya warganet Indonesia, masyarakat Indonesia menyuarakan bahwasanya ilfil gitu loh guys sama yang namanya Pak Anies dan wakilnya ini, karena tidak sama sekali menerima kekalahan dan malah memprovokasi guys. Nih orang-orang seperti ini yang berbahaya nih, yang akan memunculkan pecah belah antar negara, sesama negara. Kecurangan itu nggak mungkin sampai berpuluh-puluh juta gitu loh. Nah betul. Tapi yang curang kemarin juga nggak cuma kubu sebelah, kubu kalian juga ada loh yang curang. Mampus. Ya nggak wajar sebenarnya kalian atau gimana sih? Ya wajar sih, orang kalah selalu bilang yang menang itu curang.
Sadar ya Mas Anies, sadar ya Mas Amin. Mas Belum Anies. sekarang, mungkin 40 tahun ke depan kali. Mas Anies. Jadi nih Abah ini kalau misalkan dia menang, kalau misalkan dia yang menang, pasti dia bilang tidak curang gitu guys. Pasti pemilihannya itu dianggap tidak curang atau kemenangannya itu dianggap tidak curang. Tapi kalau pasangan lain yang menang, contohnya Pak Prabowo, ya itu pasti dibilang itu tidak jujur seperti itu dan dianggap curang guys. Nah kita lihat lagi di sini ya beberapa komentar netizen terhadap ketidakterimaan Anies atau Abah ini kalah menjadi presiden Indonesia. Tuh guys kita bisa lihat di sini ya banyak sekali yang berkomentar yang tentunya membuat kita gemas ya guys, kesel juga nih. Anda ini berbahaya sekali gitu. Pada intinya saja nih maunya gimana? Jika Pak Anies nyalon apapun lagi meskipun lawannya pohon kelor, saya pilih pohon kelor. Di TPS kampung saya Anies hanya mendapatkan 1 suara, sampai sekarang orangnya masih dicari. Kemarin suruh tunggu real count, sekarang malah ditolak. Iya guys, kemarin kan di real count pun juga Pak Prabowo unggul lebih dari 55% suara dan Pak Anies memang sudah kalah guys, dan dia menyuruh untuk ini belum hasil real seperti itu dan menunggu hasil dari KPU, dan ternyata tetap aja sama-sama tidak menerima. Kemarin waktu jadi gubernur percaya akan KPU, sekarang nggak percaya. Betul tuh, kasih loker untuk Anies woy gitu. Ngomongnya mirip Vicky Prasetyo. Nah bener guys, jadi gimana ya, coba kita lihat lagi nih Bapak Anies ini. Kalau kita lihat-lihat orang-orang yang pintar ngomong, janjinya manis. Ini guys ya, belum tentu orang yang kita anggap alim atau paham agama itu tidak melenceng sama sekali ya guys ya. Kita lihat buktinya dari ponpes kebanyakan, atau ada beberapa yang berkecimpung di dalamnya, internalnya itu melakukan tindakan kriminal guys, seperti pemerkosaan dan kriminal lain-lainnya guys. Jadi kita belum bisa menilai dari wajah atau muka dia alim atau baik atau agamais, belum tentu dia itu benar atau baik seperti yang kita kira. Jadi di sini Abah ini ya banyak yang melihat dari karena dia agamais dan janji-janjinya yang manis untuk masyarakat, tapi kan belum tentu juga itu bakal terrealisasi guys kalau dia jadi presiden. Buktinya banyak sekali juga yang tidak percaya akan janji manis dan tampang sok polosnya Abah. Nih komentar netizen lagi nih, Daryl Sengkuni dengan rangkaian katanya seperti itu ya, kayak Vicky Prasetyo. Kalau diulang pun pemilu mungkin suara Anies 0. Jadi udahlah terima aja Bapak Anies gitu, karena kalaupun diulang belum tentu lu menang gitu loh. Takutnya malah jadi 0 dan gak ada suara sama sekali gitu, karena ya udah terima kenyataan aja seperti itu. Kata-kata integritas yang ke-1000 kali udah terulang weh. Pak Anies jadikanlah Pak Prabowo sebagai contoh untuk kedepannya. Sudah gagal 3 kali tapi terus berusaha dan semangat. Akhirnya tercapai juga cita-citanya. Nah seperti itu guys, Pak Prabowo juga pernah 3 kali kalah dan gagal untuk menjadi presiden Indonesia di pemilihan sebelumnya, dan karena kegigihan beliau akhirnya beliau sekarang terpilih menjadi presiden 2024 Indonesia. Dan lantas apakah kalian setuju jika capres diulang dan wakil presidennya diganti seperti yang disuarakan oleh pendukungnya Abah, pendukungnya 01? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa.